Assalamualaikum Pak Bas. Waalaikumsalam, Wis. Ada apa, Wis? Ini Pak Bas, hari ini saya mau minta waktu untuk wawancara tentang pengambilan keputusan dari kasus yang ada di lembaga Pak Bas. Iya. Tentunya Pak Bas sebagai kepala MI yang lebih tinggi dari TK pernah mengalami atau sering mendapatkan kasus-kasus yang mungkin sangat berbeda dengan yang ada di TK. Terima kasih. Jadi nanti ketika pertanyaan yang agak berat iya, tapi tidak apa-apa, mungkin kita sharing, mungkin bisa bermanfaat bagi kita. Jadi memang lembaga pendidikan itu juga tidak lepas dari masalah. Semuanya tidak akan berjalan mulus. Artinya masalah itu yang lebih banyak daripada mulusnya. Nah, kaitan dengan dilema etika yang barangkali kaitan dengan ajakan-ajakan atau rujukan yang tidak bermanfaat menurut saya barangkali seperti itu, maka keputusan itu tetap akan kita ambil kaitan dengan dan mengedepankan etika. Kita tetap akan mengedepankan etika. Kita tahu bahwa lembaga kita MIM1 ini termasuk lembaga-lembaga yang agamis, sehingga kalau kita mengambil satu keputusan itu tetap akan mengedepankan moral, Kalau kita sekedar menuruti satu dua orang yang barangkali itu akan membuat masalah kemudian, maka itu tetap kita jadikan sebagai masukan, dan tentunya juga tidak harus kemudian dijadikan satu keputusan. Tetap harus kita pertimbangkan dan mengedepankan moralitas. Benar sekali Pak Bas. Ketika kita mendapatkan kasus-kasus tentang dilema etika atau rujukan moral, tentunya Pak Bas sendiri harus punya solusi yang bagus. Selama ini bagaimana Pak Bas bisa dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu, Pak? Jadi kita tetap akan memperhatikan pada mana yang lebih penting, mana yang lebih penting, mana yang mendesak, dan mana yang bermanfaat. Kemudian maka itulah yang kemudian kita jadikan pertimbangan ketika ada dua kasus yang sama-sama penting, sama-sama harus kita laksanakan. Jadi kita tetap mengedepankan mana yang lebih penting lagi. Jadi tidak kemudian kedua itu harus sama-sama kita laksanakan. Kalau sama-sama kita laksanakan, sama-sama kita tentukan, maka nanti akan barangkali akan membuat kita agak berat untuk kedepannya. Tentunya masih dipilah dan dipilih ya Pak ya, mana yang lebih atau perlu mana yang bermanfaat. Iya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama seperti itu Pak? Jadi kita tetap mengedepankan nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan nilai masyarakat maupun nilai-nilai sosial yang ada, termasuk nilai-nilai moral tadi. Kemudian kita dalam mengumpulkan masalah, maka kita juga perlu untuk minta pertimbangan, masukan-masukan, baik itu masukan dari Bapak Ibu guru, masukan dari wali murid maupun dari siswa. Jadi semuanya itu tetap kita rangkul dalam rangka bagaimana lembaga pendidikan kita itu tetap bisa eksis, bisa lebih baik dari hari ini. Iya, betul sekali. Seluruh warga sekolah dilibatkan ya Pak ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini?
Jadi kita tetap akan mengakomodir dari berbagai masukan tadi. Jadi kita tidak perlu terjebak ketika kita mengambil suatu keputusan. Oke. Jadi semua pihak tadi tetap harus kita libatkan dan mengacu pada asas manfaat, asas kebersamaan. Oke. Iya Pak, tentunya kebersamaan itu yang lebih penting ya Pak ya. Oke. Terus apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bapak? Oke. Jadi tantangannya itu juga lebih lebih berat juga ya. Iya. Karena tetap tidak adanya kepuasan dari satu dua individu ketika barangkali masukan maupun ide-ide yang tidak bisa kemudian kita tampung menjadi suatu keputusan. Nah, itulah yang barangkali menjadikan kendala bagi kita. Nah, harapan kami ketika sudah menjadikan satu keputusan, maka hendaklah semuanya itu kita jadikan keputusan bersama, kita laksanakan bersama, sehingga berjalannya juga kita jalankan bersama-sama. Iya betul Pak. Tentunya kerjasama itu yang paling utama ya Pak ya. Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu untuk pengambilan keputusan atau menyelesaikan kasus dilema etika yang mungkin selama ini Bapak hadapi? Kaitan dengan jadwal itu, kalau secara khusus sih tidak adanya. Kami tidak menjadwalkan secara khusus. Tapi ketika ada suatu masalah yang memang bisa kita selesaikan saat itu, maka perlu juga kita selesaikan secara tidak berlarut-larut. Akan tetapi ketika masalah itu agak perlu banyak pertimbangan, perlu banyak masukan, tentunya kita juga butuh waktu. Oke. Ketika kalau seperti itu kemudian harus kita putuskan sekarang, jangan-jangan nanti di kemudian hari keputusan itu menjadikan suatu masalah juga dan juga tidak akan bisa kita laksanakan. Dan kalau memang keputusan yang artinya agak gegabah lah, kemudian kita tergesa-gesa memutuskan, maka kendala-kendala yang ada di kemudian hari itu saya yakin akan muncul. Jadi itu yang tidak kita kehendaki. Jadi perlu waktu, perlu banyak pertimbangan sehingga bisa kita putuskan dan kita laksanakan dengan enak. Berarti sesuai dengan situasi dan kondisi ya Pak, tidak terjadwal. Oke Bapak, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau bisa membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Jadi kita punya partner, punya wakil kepala, ada wakil kepala bagian kurikulum, wakil kepala bagian kesiswaan. Dia yang banyak membantu, banyak memberikan masukan kepada saya, sehingga support mereka itu sangat memberikan sumbangsih bagi saya, sehingga ketika masukan-masukan dari mereka, pertimbangan mereka itu sangat kita perhatikan. Sehingga artinya keputusan itu nanti menjadikan keputusan bersama. Betul sekali Bapak. Dan juga di sana kan kalau di lembaga MI itu kan juga ada penasehat atau pimpinan ranting seperti itu ya Pak ya, yang bisa dilibatkan ya Pak. Komite juga ya. Betul sekali. Oke Bapak, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil atau pengalaman dalam mengambil keputusan yang Bapak ambil itu? Iya. Jadi kaitan dengan pengambilan keputusan kita juga banyak mengambil pelajaran dari keputusan-keputusan yang sudah. Maka ketika keputusan yang kita lakukan, yang sudah kita putuskan itu kalau memang baik, maka kita lanjutkan. Artinya pelajaran itu
bisa membuat support bagi kita. Kemudian ketika keputusan itu kemudian bisa menimbulkan masalah dan juga tidak enak untuk kita putuskan, okay? Tidak enak untuk kita laksanakan, maka itu harus menjadikan evaluasi bagi kita, okay? Harus menjadikan evaluasi bagaimana nanti kedepannya ketika kita memberikan keputusan itu bisa pas, bisa enak bagi lembaga, enak bagi guru, bagi wali murid. Okay. Kemudian yang kedua, dalam mengambil keputusan itu kita juga tidak lepas dari kita tidak lepas dari etika yang ada. Jadi, apapun keputusan yang harus kita ambil, maka tetap moralitas harus kita pertahankan. Karena kita termasuk dari visi misi kita termasuk unggul di bidang agamis juga. Okay. Makasih Tris. Barangkali ada yang lain yang perlu kita. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Banyak sekali pengalaman yang telah saya dapat dari ini dari Bapak. Semoga Bapak bisa pertahankan dari hal-hal yang sudah lebih bagus ini menjadi